Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita berada dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul penilaian kinerja guru. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri yang menjadi moderator, Nabila Fahriza, dan teman saya Muhammad Ihsan Awal Sunni dan Cantika Oktaviani Estarmaya. Untuk materi pertama mengenai pengertian penilaian kinerja guru akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cantika. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Pengertian penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan, tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru profesional mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Untuk mengetahui kompetensi seorang guru, perlu diketahui adanya suatu uji kompetensi. Uji kompetensi yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang dinilai pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil uji kompetensi, guru menurut level tertentu yang sekaligus menentukan kelayakan dari guru tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah menilai dan menetapkan apakah guru sudah kompeten atau belum dilihat dari standar kompetensi yang diajukan. Baik, selanjutnya untuk materi kedua mengenai kriteria dan prinsip penilaian kinerja guru akan dijelaskan kembali oleh teman saya yaitu Cantika. Kriteria penilaian kinerja guru. Yang pertama adalah keabsahan atau valid. Untuk mendapatkan hasil yang valid, penilaian harus secara akurat mengukur berbagai aspek tugas guru selama proses pembelajaran, bimbingan, atau tugas-tugas lain yang sejalan dengan peran sekolah. Yang kedua, keandalan atau reliable. Penilaian kinerja guru harus menghasilkan hasil yang konsisten ketika dinilai oleh siapapun dan dalam waktu yang berbeda. Dengan kata lain, penilaian kinerja harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Yang ketiga adalah kemudahan atau praktis. Kemudahan berarti bahwa penilaian harus dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun tanpa memerlukan syarat khusus dan tetap menghasilkan validasi dan keandalan yang konsisten. Prinsip penilaian kinerja guru. Yang pertama adalah tujuan atau realistis. Penghasilan akhir sesuai dengan kondisi aktual yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah keadilan. Semua guru yang mengalami penilaian kinerja diperlakukan dengan cara yang sama sesuai ketentuan dan langkah-langkah yang setara. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pihak yang memiliki otoritas dalam melakukan penilaian perlu mampu memberikan alasan untuk hasil penilaian mereka berdasarkan bukti konkret. Yang keempat adalah keterbukaan. Proses penilaian dijalankan secara transparan sehingga baik penilaian guru yang sedang dinilai dan pihak lainnya memiliki wawasan tentang aspek yang dinilai, cara penilaian, dan hasil akhirnya. Yang kelima adalah ketertiban. Guru memiliki kesempatan untuk turut serta secara aktif dalam tahap wawancara sebelum observasi dan pemberian persetujuan. Yang keenam adalah mengukur secara tepat. Penilaian berjalan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang ketujuh adalah dedikasi. Penilaian dan guru yang dinilai harus memperlibatkan sikap yang seimbang demi kelancaran proses penilaian sesuai panduan sehingga tujuan penilaian dapat tercapai. Yang kedelapan adalah berkelanjutan.
Keterlibatan dalam proses penilaian kinerja harus dipertahankan sepanjang perjalanan profesional. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk materi fungsi dan tujuan penilaian kinerja guru akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, fungsi penilaian kinerja guru yang pertama yaitu mengukur kemampuan kerja guru dalam melaksanakan setiap kompetensi yang terkait dengan kegiatan bimbingan, pengajaran, atau tugas-tugas tambahan yang sejalan dengan visi sekolah. Oleh karena itu, dengan hasil dari penilaian kinerja guru atau PKG mencerminkan kerja guru yang mengungkapkan aspek positif dan hambatan dalam kinerjanya. Peran guru dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai analisis evaluatif terhadap keterampilan, sehingga guru dapat mengembangkan keahlian tambahan untuk meningkatkan mutu atau proses pembelajaran. Selanjutnya, nomor 2, evaluasi angka kredit yang diberikan kepada guru atas pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan tugas, dan bimbingan ekstra yang sesuai dengan peran sekolah. Evaluasi kinerja ini dijalankan pada setiap tahun. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan kualitas guru dan juga untuk mempertimbangkan peluang peningkatan jabatan dan karir guru dalam struktur pangkat. Selanjutnya, tujuan dari penilaian kinerja guru yaitu menilai dan mengukur kompetensi guru secara lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas guru. Yang ketiga, menyediakan landasan yang tepat untuk menilai efektivitas kinerja guru. Yang keempat, menyusun program pengembangan profesional berjenjang. Yang kelima, mendukung guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan optimal, dengan tujuan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, menjamin jalan bagi guru untuk meningkatkan karir dan naik pangkat sebagai penghargaan dan pendorong motivasi. Untuk materi proses atau tahap-tahap dalam penilaian kinerja guru akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri. Selanjutnya, proses atau tahap-tahap dalam penilaian kinerja guru. Yang pertama itu ada persiapan. Pada tahap persiapan, evaluator melakukan penyusunan dan persiapan instrumen penilaian terlebih dahulu. Instrumen utama yang diterapkan adanya lembar observasi yang mencatat proses pembelajaran yang dijalankan oleh guru. Instrumen ini memuat kumpulan indikator berdasarkan kompetensi penilaian yang berasal dari hasil rinciannya. Tambahan dari itu, terdapat instrumen pendukung seperti kuesioner yang melakukan atau melibatkan beragam responden seperti rekan sejawat, murid hingga orang tua. Selanjutnya, mengumpulkan fakta dan data. Akuisisi informasi dan data bisa dilakukan melalui proses pemantauan dan pengamatan dalam periode waktu 1 tahun dengan frekuensi minimal 4 kali. Perbedaan mendasar antara pemantauan dan pengamatan dalam pengumpulan fakta dan data terletak pada metode pelaksanaannya. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan penilaian. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 4 kompetensi inti yang menjadi landasan untuk menetapkan indikator kompetensi. Saat melaksanakan proses penilaian melalui pengamatan, setiap elemen indikator yang termuat dalam instrumen dinilai dengan skor menggunakan rentang 0 sampai 2. Yang keempat atau yang terakhir, melakukan pelaporan. Setelah nilai akhir dan angka kredit terkumpul dan data diinterpretasikan, evaluator dapat mengirimkan hasil penilaian kinerja guru melalui cara online ataupun offline, tergantung pada metode pelaporan yang diikuti. Tentu saja langkah ini mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Baik, untuk materi tantangan dalam penilaian kinerja guru akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ihsan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan dalam penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru adalah proses penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Namun, ada beberapa tantangan yang dapat muncul dalam proses penilaian kinerja guru. Nah, tantangan tersebut bisa kita lihat di atas. Yang ada di situ yang subjektivitas. Penilaian kinerja guru seringkali melibatkan penilaian oleh atasan atau rekan kerja, dan penilaian ini bisa sangat subjektif. Yang kedua, indikator penilaian yang tidak jelas.
tidak selalu mudah untuk mengukur kinerja guru secara objektif. Indikator penilaian yang tidak jelas atau ambigu dapat mengarah pada ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya dinilai. Nah, yang ketiga, keanekaragaman gaya pengajaran. Setiap guru memiliki gaya pengajaran yang berbeda. Menilai kinerja guru dapat mempertimbangkan variasi ini. Bisa menjadi tantangan, terutama jika tidak ada pedoman yang jelas untuk mengukur keberhasilan dalam berbagai gaya pengajaran. Yang keempat, beragam tugas tambahan. Guru sering memiliki tanggung jawab di luar mengajar, seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan siswa, dan tugas administrasi. Menilai kinerja guru dalam hal ini bisa sulit karena tugas-tugas tersebut mungkin tidak selalu terukur dengan jelas. Yang kelima, ketidaksetaraan sumber daya. Guru di berbagai sekolah atau wilayah dapat menghadapi ketidaksetaraan dalam hal sumber daya pendukung, lingkungan belajar, dan dukungan administratif. Ini dapat mempengaruhi kemampuan guru untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang keenam yaitu kekurangan waktu. Seringkali atasan atau evaluator tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengamati secara menyeluruh kinerja guru. Ini bisa mengakibatkan penilaian yang hanya didasarkan pada pengamatan singkat dan titik mewakili kinerja guru secara keseluruhan. Yang ketujuh, kurangnya pelatihan evaluator. Orang yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam melakukan penilaian yang adil dan objektif. Yang ke-8, perubahan kurikulum dan kebijakan. Ketika kurikulum atau kebijakan pendidikan berubah, guru mungkin harus menyesuaikan metode pengajaran mereka. Penilaian kinerja perlu mempertimbangkan tantangan ini dan tidak hanya fokus pada hasil tes semata. Yang ke-9, ketidaksetaraan pemahaman konsep penilaian. Tidak semua guru mungkin memiliki pemahaman yang tentang apa yang diharapkan dalam proses penilaian kinerja. Ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam interpretasi dan penetapan indikator penilaian. Yang ke-10 atau yang terakhir, tekanan dan stres. Proses penilaian yang terlalu berat atau tidak jelas dapat menciptakan tingkat stres yang tinggi bagi guru. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan kinerja mereka. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting memiliki sistem penilaian kinerja yang jelas, objektif, dan adil. Pelatihan bagi evaluator dan guru, penggunaan beragam metode penilaian, serta komunikasi terbuka antara semua pihak terlibat juga dengan membantu meningkatkan efektivitas proses penilaian kinerja guru. Selanjutnya, materi terakhir yang mengenai studi kasus atau contoh dalam penilaian kinerja guru akan dijelaskan kembali oleh teman saya yaitu Ihsan. Nah, selanjutnya studi kasus atau contoh dalam penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru merupakan komponen penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Proses penilaian ini melibatkan beberapa metode dan indikator untuk mengukur berbagai aspek kinerja guru. Nah, yang pertama di sini adalah metode penilaiannya. Yang pertama, pengamatan kelas. Guru-guru menjalani pengamatan kelas oleh tim evaluator yang terdiri dari kepala sekolah dan guru senior. Pengamatan ini mencakup interaksi guru dengan siswa, pengguna strategi pembelajaran, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, portofolio pengajaran. Setiap guru diminta untuk menyusun portofolio yang berisi rencana pelajaran, bahan ajar, contoh penilaian formatif dan sumatif, serta refleksi mengenai pengalaman mengajar. Portofolio ini memberikan gambaran komprehensif tentang persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi oleh rekan kerja. Guru-guru berpartisipasi dalam tim pengajaran dan melakukan penilaian rekan sejawat. Evaluasi ini mencakup kontribusi guru dalam tim, kolaborasi lintas mata pelajaran, serta inovasi dalam pengajaran. Selanjutnya, indikator penilaian. Indikator penilaian yaitu yang pertama, kemahiran pengajaran. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan jelas, memotivasi siswa, dan menerapkan pendekatan berbasis kompetensi.
Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Bagaimana guru beradaptasi dengan perubahan kurikulum, gaya belajar siswa, dan tantangan kelas. Yang ketiga, kualitas bahan ajar. Evaluasi terhadap kualitas bahan ajar, termasuk keberagamaan sumber, referensi, dan pendekatan yang digunakan. Yang terakhir, interaksi kelas. Kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan kelas yang sangat inklusif, berinteraksi secara positif dengan siswa, dan memfasilitasinya diskusi. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu menurut aturan Menteri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Valid, reliable, dan praktis merupakan kriteria penilaian kinerja guru yang menjadi prinsip pelaksanaannya adalah realistis, keadilan, pertanggungjawaban, keterbukaan, keterlibatan, mengukur secara tepat, dedikasi, dan berkelanjutan. Fungsi dilakukannya penilaian kinerja guru yaitu mengukur kemampuan kerja guru dalam melaksanakan setiap kompetensi yang terkait dengan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan tugas-tugas tambahan yang sejalan dengan visi sekolah, dan tujuannya yaitu menilai dan mengukur kompetensi guru secara lebih akurat. Salah satu tantangan dalam melakukan penilaian kinerja guru adalah indikator penilaian yang jelas. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.